saya untuk bergerak pun sebenarnya untuk nengok kanan kiri pun saya hampir katakan tidak bisa. Kalau secara nengok kanan kiri harus putar badan. Untuk berjalan pun saya tidak bisa lipat kaki sehingga itu menjadi kendala. Gitu. Saya berjalan pun harus tatih. Itu saya temukan panggilan sesungguhnya di saat saya mengalami sakit itu. Ada dua pilihan waktu saya sakit, apakah saya harus kembali ke kota, kembali berhenti melayani, tapi setelah kami berdoa akhirnya kami berdoa terus, tapi Tuhan gerak hati kami enggak, bukan kembali ke kota, tapi tetap di sana. Ketika Tuhan sudah membuka dengan kondisi seperti ini, saya yakin Tuhan akan memberi kekuatan, tidak ada yang bisa menghentikan kecuali Tuhan sendiri. Itu komitmen kami, Pak. Karena memang kami melayani di tempat sini bukan jemaat yang punya penghasilan, tapi jemaat kami layani bukan petani kopi, tapi buruh petani. Jadi memang penghasilan minim, yang kadang-kadang pun kita harus putar otak, bekerja keras untuk membantu kehidupan perekonomian jemaat juga gitu. Kami pernah mengalami beberapa kali gagal memang tapi bukan satu gagal bagi saya, itu pembelajaran. Kami pernah ajak jemaat beternak, ataupun berjalan setahun-tahun, akhirnya pun harus mengalami kegagalan, tapi itu bukan satu tantangan. Saya belajar begini, harus terus berinovasi untuk bagaimana bisa untuk apapun untuk terus menopang kehidupan ekonomi jemaat. Seperti yang kami lakukan saat ini, kami ada hal yang kadang-kadang tidak dipikirkan gitu. Kita berada di lingkungan perkebunan kopi, tapi kita jual kopi itu secara mentah, secara itu ke tengkulak. Akhirnya kami berpikir kenapa kita tidak produksi kopi bubuk kecil-kecilan skala rumah tangga dan itu kita jual, ya bersyukur. Nah akhirnya kami lakukan. Dulu kami mulai sangrai kopi dengan istri lewat tungku, lewat ke orang Jawa pakai wajan ya gitu. Nah akhirnya itu kami mulai, dan akhirnya Tuhan buka jalan. Ada anak-anak Tuhan juga yang sampai saat ini kita punya mesin untuk roasting, punya mesin untuk giling sendiri, dan itu yang coba kami kembangkan. Nama orang ini adalah Pendeta Prasetya Adi, atau yang biasa dipanggil dengan Pendeta Pras. Seorang hamba Tuhan yang rela melayani pedesaan sekalipun medan yang harus dia lalui adalah medan yang berat. Beberapa kali beliau mengalami kecelakaan, jatuh dari kendaraan sehingga menyebabkan kelumpuhan dan cacat permanen. Namun cintanya akan pekerjaan Tuhan, cintanya buat jemaat-jemaat di pedesaan tidak menyurutkan langkahnya untuk melayani. Sekalipun dengan kondisi fisik yang lemah dan sulit untuk berjalan, beliau hadir di desa bukan untuk menjadi beban bagi jemaat, namun dia hadir untuk berkarya bagi jemaat. Bukan sekedar memberi makanan rohani, tetapi juga memikirkan bagaimana ekonomi jemaat meningkat. Mari sahabat Lentera Injil, saksikan kesaksian yang sangat menyentuh dari hamba Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat-sahabat Lentera Injil dimanapun saudara berada. Kali ini adalah sesi yang spesial di mana saya kehadiran tamu di channel saya ini, seorang hamba Tuhan yang rela mengabdikan dirinya dalam dunia pelayanan sekalipun banyak tantangan, baik tantangan dari luar maupun dari dalam yang dihadapi.
namun beliau tidak mundur untuk melayani Tuhan. Sesi inilah sesi awal saya mengawali sebuah program Lentera Injil, yaitu Inspiration Ministry, yaitu suatu pelayanan yang bisa menginspirasi kita semua. Dan oleh sebab itu saya mengundang seorang tamu yang luar biasa. Pelayanannya sangat menyentuh hati, kerelaannya untuk mengabdikan diri dalam pelayanan. Saya sapa malam ini, Shalom Pak Prasetya Adi. Shalom. Pak Prasetya ini pendeta ya Pak? Ya, betul Pak. Sebelumnya saya mau tanya, saat ini Bapak melayani di mana Pak ya? Saya bergabung dengan Gereja Sidang Kristus. Saya berada di Sekincau, Lampung Barat, Pak. Oh, di Sekincau, Lampung Barat. Betul, Sekincau, Pak. Lampung Barat itu kota atau desa ya Pak? Desa Pak. Sekincau nama Desa, kecamatan. ya? Kalau desanya saya berada di Desa Tiga Jaya, Pak. Desa Tiga Jaya, Kecamatan Sekincau. Jarak dari desa Bapak hingga ke kota itu kira-kira berapa jauh itu Pak? Kalau dari ibu kota provinsi 200 kilo Pak. 200 kilo ya untuk sampai ke ibu kota provinsi. Ya. Betul Pak. Yang merupakan kota yang bisa cukup maju gitu Pak ya? Iya. 200 kilo. Berarti berapa jam itu dijangkaunya? Kalau sekarang bersyukur Pak, karena sebagian dari potong tol itu sekitar 5 jam. Sekarang 5 jam ya. Dulu sebelum ada pembangunan tol itu Bapak ketika di sana berapa jam itu? Bisa sehari lebih ya? Bisa 7 sampai 9 jam Pak. 7 sampai 9 jam ya. Biasanya Bapak untuk sampai ke kota besar itu mengendarai apa itu Pak? Iya, kalau sebelum saya mengalami cedera, saya menggunakan kendaraan bermotor Pak. Tapi setelah beberapa tahun ini karena saya mengalami cedera, saya tidak bisa lagi naik motor, ya harus naik angkutan umum Pak. Ya. 200 kilo itu naik motor Pak ya? Naik motor Pak. Nah, luar biasa ya, begitu jauh ya. Pakai motor dengan jarak jauh. Nah saudara, dalam perjalanan dia yang harus sering ke kota itu berkali-kali beliau ini mengalami kecelakaan ya, sehingga mengalami situasi yang sebenarnya membahayakan nyawanya, tetapi Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan. Namun hingga sekarang ini beliau tetap melayani walaupun mengalami kelemahan fisik. Mengalami kelemahan fisik ya, nanti mungkin beliau akan menceritakan diri seperti apa. Namun saya akan tanya, mengapa Bapak yang sudah sarjana teologi ya, kuliah dengan susah payah, kok mau melayani desa, bahkan pedalaman yang sukar dijangkau? Karena saya tahu, saya nggak tahu kondisi sekarang, tapi dulu kan sukar dijangkau. Lalu foto-foto Bapak untuk ke jemaat itu harus melewati jalan yang sangat berbahaya, jalan setapak yang sangat berbahaya, berlumpur, dinaiki dengan motor itu. Kenapa mau sampai seperti itu Pak? Ya, kalau bicara tentang panggilan pelayanan, ketika kita bicara tentang tempat, pasti kita berpikir cari tempat yang nyaman, yang enak gitu. Bukan satu hal yang begitu saja saya masuk Lampung Barat. Sebenarnya dulu juga saya pernah berpikir tentang pelayanan itu satu tempat yang nyaman. Tapi setelah berproses sekian lama, memang Tuhan untuk mencari di mana sih Tuhan menemukan kita untuk Tuhan utus, itu ada satu proses. Karena kadang kita dalam pelayanan kan bukan mau Tuhan, tapi mau kita pilih-pilih tempat. Gitu. Akhirnya Tuhan ketika Tuhan mau, ya sudah ditempatkan di situ. Saudara kasih Tuhan, untuk tempat di sini bukan satu tempat pilihan sungguhnya, tapi di mana Tuhan sudah tempatkan saya dan keluarga. Karena untuk mengawali pelayanan tempat ini bukan satu hal yang gampang. Karena memang dari akhirnya saya mengalami sakit penyakit, dan sampai saat ini saya mengalami cacat permanen. Tapi itu bagi saya justru mengalami proses itulah pembentukan sesungguhnya gitu. Kadangkala ketika
kita bicara tentang pelayanan, kita itu nggak mengerti ini pelayan mau Tuhan atau mau saya gitu. Beberapa proses, waktu, sakit, kegagalan, itu akhirnya Tuhan tetap membawa, baru secara pribadi berdoa, ini loh pelayan sesungguhnya, bahwa ini loh tempat yang Tuhan tetapkan untuk kita untuk dilayani. Itu yang kenapa kok orang tanya, kenapa sih Bapak seorang sarjana mau capek-capek? Karena memang ternyata Tuhan tidak butuhkan kesarjanaan, bukan tidak butuhkan ya, Tuhan tidak menurunkan itu menjadi standar gitu, tapi yang Tuhan butuhkan dalam pelayanan adalah hatimu sebagai pelayan di tempat itu. Itu yang sekian tahun sebenarnya bagi saya pribadi dan keluarga itu ada proses, Pak. Luar biasa ya. Ya. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa Bapak sempat mengalami sakit, bahkan dalam sakit kemudian celaka, dan tadi saya dengar Bapak sampai cacat permanen. Bolehkah kalau tidak merupakan suatu yang harus tutupi, bolehkah kita mendengarkan kisah itu dan sakit apa sebenarnya yang Bapak alami saat ini? Ya, saya dulu ada orang yang tergolong orang keras kepala, orang yang sombong, yang kayak sampai tadi proses pembentukan pelayan sehingga saya putuskan oke, inilah panggilan saya. Ada orang yang bagi saya tidak ada sesuatu yang nggak bisa saya lakukan gitu. Saya pelayanan, tapi pada dasarnya saya bilang, saya mau mengatakan bahwa ketika mulai pelayanan waktu itu mungkin saya belum bertobat, belum betul mengerti panggilan Tuhan. Saya menggunakan keakuan saya dengan kekuatan saya, dengan kendaraan bermotor yang tanpa istirahat, tanpa perhitungkan lelah, jatuh tidak dirasa, bukan karena sebenarnya Tuhan sudah ingatkan bahwa jatuh sakit pelan, tapi itu karena merasa enggak apa-apa, saya mampu. Akhirnya Tuhan izinkan terus mengalami jatuh kecil, pakai kendaraan bermotor tanpa dirasa, dan akhirnya memang harus diizinkan. Saya menderita TB tulang yang menyerang beberapa sendi pokok saya. Dan akhirnya saya mengalami kelumpuhan selama 5 tahun, kurang lebih 5 tahun kelumpuhan yang memang luar biasa. Nah, tapi ketika justru saya temukan panggilan sesungguhnya di saat saya mengalami sakit itu, ada dua pilihan waktu saya sakit, apakah saya harus kembali ke kota, kembali berhenti melayani, berkumpul dengan keluarga. Kami dengan istri sempat untuk berunding untuk kembali, karena memang kondisi waktu itu tidak mungkin untuk pelayanan. Kami sempat stay di Bandar Lampung satu bulan. Tapi setelah kami berdoa kok, akhirnya kami berdoa terus, tapi Tuhan gerakkan kami enggak, bukan kembali ke kota, tapi tetap di sana. Proses akhirnya saya boleh disembuhkan, walaupun toh dengan cacat yang ya sampai saat ini memang belum ada solusi untuk normal. Tapi di situ semangat saya bilang begini, di situ saya dengan kelemahan kondisi itu mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan kekuatan sendiri. Di situ bisa menemukan sungguhnya Tuhan tidak perlu kuat gagah saya, Tuhan nggak perlu kecerdasan saya, tapi Tuhan perlu hati saya. Sekalipun saya nggak bisa lagi duduk dengan normal, saya nggak bisa lagi duduk dan naik motor dengan berdiri, sekalipun saya jalan pun tertatih-tatih, kalau Tuhan mau pakai saya, seperti apapun Tuhan tetap pimpin saya. Itu yang menjadi motivasi saya sampai sekarang, bahwa bukan keakuan tapi hatimu yang Tuhan butuhkan untuk melayani. Luar biasa ya. Ya, ketika banyak orang mengalami situasi yang buruk itu, kemudian dia memilih untuk berhenti, menyerah dari pelayanan, ya ini Pak Prasetya ini malah seperti mendapatkan suatu panggilan yang baru, seperti diperbaharui panggilannya, bahkan malah makin semangat gitu Pak ya, seperti dari cerita Bapak tadi ya, makin semangat melayani, artinya makin sungguh-sungguh pada Tuhan. Bahkan tadi Pak bilang makin mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Nah saudara, kondisi fisik Pak Prasetya ini setelah mengalami kelumpuhan selama 5 tahun itu, sekarang badannya itu seperti apa? Kalau saya katakan seperti papan ya Pak ya, jadi gerak gini seluruh badan harus ini ya. Itu jalan pun juga sangat sukar sekali. Ya jalan bisa dikatakan sampai tertatih-tatih. Tetapi beliau melayani di satu desa ya yang sangat jauh ya, untuk sampai ke kota, akses kemajuan itu dia harus menjadi dengan tempat yang jauh.
ya, tetapi dia Bapak Prastia ini tidak mundur itu Pak ya. Nah sekarang kondisi kesehatan Bapak bagaimana Pak? Ya, kondisi kesehatan saya sih, saya belum secara, kalau saya bilang saya sehat, tapi saya untuk bergerak pun sebenarnya untuk nengok kanan kiri pun saya hampir katakan tidak bisa. Kalau secara nengok kanan kiri harus putar badan. Untuk berjalan pun saya tidak bisa lipat kaki, sehingga itu menjadi kendala. Gitu. Saya berjalan pun harus tatih. Tapi saya bersyukur dengan kekurangan saya, ini adalah pembelajaran bagi saya pribadi. Nah kalau naik angkot, bis, bagaimana itu Pak? Karena kan badannya tidak bisa dilipat ya, kakinya pun juga nggak bisa ditekuk ya. Itu gimana ketika harus naik bis jarak jauh itu Pak? Ya, kalau naik bis saya sih, kalau untuk ke kota saya selalu travel Pak. Saya minta bangku depan, ya porsi untuk bisa dimiliki gitu ya? Ditidurkan sedikit, dan saya selalu bawa bantal Pak. Untuk bantu untuk Pak. Nah itu sudah berapa tahun Bapak mengalami situasi seperti dari lumpuh 5 tahun terus dari lumpuh sampai sekarang, itu berapa tahun mengalami situasi seperti itu Pak? Situasi yang saya alami sampai saat ini, mulai saya bisa berjalan seperti ini, berjalan 5 tahun ini Pak. Sudah 5 tahun ya, dari lumpuh 5 tahun terus sekarang mulai berhenti 5 tahun, berarti sudah 10 tahun ya mengalami situasi 10 ini. Tahun. Nah, betul. Dengan kondisi seperti ini nih Pak, ini saya mau tanya ini ya, apakah Bapak berpikir ya ingin mundur dari pelayanan atau tetap mau bertahan di pelayanan seperti ini Pak, di desa itu? Saya punya komitmen beserta istri bahwa ketika kita memulai, hanya Tuhan yang bisa menutup. Ketika Tuhan sudah membuka dengan kondisi seperti ini, saya yakin Tuhan akan memberi kekuatan. Tidak ada yang bisa menghentikan kecuali Tuhan sendiri. Itu komitmen kami Pak. Nah, lalu pertanyaan lagi nih Pak ya, apakah jemaat yang Bapak layani itu mampu membiayai kebutuhan hidup hamba Tuhan dan keluarganya? Bagaimana kemampuan, apakah sebesar yang sanggup untuk menopang hidup Bapak, atau bagaimana ini Pak? Ini maaf ya Pak, kalau boleh mendengar. Ini juga sering kali menjadi pertanyaan banyak teman-teman yang pernah bersama dengan kita, bahkan banyak juga para hamba Tuhan yang datang bertanya, bagaimana dengan kehidupan? Saya bersyukur sampai sekarang masih ada gereja yang terus mensupport, masih teman-teman yang dari kota mensupport untuk kehidupan pribadi kami. Tapi untuk kehidupan jemaat, justru kita juga kadang-kadang kita harus ambil tindakan untuk membantu kehidupan jemaat yang terpuruk. Karena memang kami melayani di tempat ini bukan jemaat yang punya penghasilan. Tapi jemaat yang walaupun toh dikatakan kami hidup di tengah perkebunan kopi, orang bilang kaya kan gitu. Tapi jemaat kami lain bukan petani kopi, tapi buruh petani. Jadi memang penghasilan minim yang kadang-kadang pun kita harus putar otak, bekerja keras untuk membantu kehidupan perekonomian jemaat juga gitu. Luar biasa. Berarti Bapak justru hadir di sana walaupun dengan kondisi fisik yang Bapak katakan tadi ada cacat permanen. Maaf, saya harus dengan tegas ngomong gitu Pak ya, supaya para penonton bisa tahu kondisi Bapak dengan kondisi cacat permanen yang tertata berjalan itu tadi. Tetapi Bapak justru malah hadir di gereja ini banyak membantu kondisi ekonomi jemaat gitu Pak ya? Iya, kita membantu untuk membangkitkan mereka untuk mencari solusi untuk kehidupan mereka Pak. Nah, ini sangat menarik sekali ini Pak. Boleh dong cerita sedikit apa yang Bapak lakukan di samping melayani khotbah di gereja, pasti kita semua tahu. Ya, lalu apa yang Bapak lakukan untuk melayani jemaat dalam kerangka mengangkat taraf hidup mereka, karena mereka tidak sebagai pemilik perkebunan kopi, hanya buruhnya saja ya. Sementara kopi kan tidak setiap hari bisa panen ya, hanya waktu tentu panennya saja. Bagaimana apa yang Bapak bisa ceritakan untuk memberkati kita semua hamba-hamba Tuhan? Iya, ini yang menjadi pembelajaran kita harus pikirkan, terutama untuk teman-teman yang berada di sekolah-sekolah tinggi teologi, untuk pikirkan bahwa pelayanan di pedesaan itu tidak semudah yang kita pikirkan.
Karena kadang-kadang ketika kita pelayanan di pedesaan itu ada hal yang tidak pernah kita pikirkan, yaitu masalah pembiayaan hidup dan pembiayaan bukan hanya biaya hidup hamba Tuhan atau operasional hamba Tuhan, tapi kadang kita harus berjuang untuk memikirkan hidup jemaat. Karena saya punya prinsip begini, kita akan tidak bisa bicara rohani ketika jemaat itu mengalami kekosongan perut gitu. Nah, ini perlu dipikirkan. Kami pernah mengalami beberapa kali gagal memang, tapi bukan satu gagal bagi saya, itu pembelajaran. Kami pernah ajak jemaat beternak, untuk berjalan setahun, akhirnya pun harus mengalami kegagalan. Tapi itu bukan satu tantangan. Saya belajar begini, harus terus berinovasi untuk bagaimana bisa untuk apapun untuk terus menopang kehidupan ekonomi jemaat. Seperti yang kami lakukan saat ini, kami ada hal yang kadang-kadang tidak dipikirkan gitu. Kita berada di lingkungan perkebunan kopi, tapi kita jual kopi itu secara mentah, secara itu ke tengkulak. Akhirnya kami berpikir, kenapa kita tidak produksi kopi bubuk kecil-kecilan skala rumah tangga dan itu kita jual, ya bersyukur. Nah, akhirnya kami lakukan. Dulu kami mulai sangrai kopi dengan istri lewat tungku, lewat ke orang Jawa pakai wajan ya gitu. Nah, akhirnya itu kami mulai, dan akhirnya Tuhan buka jalan. Ada anak-anak Tuhan juga yang sampai saat ini kita punya mesin untuk roasting, punya mesin untuk giling sendiri, dan itu yang coba kami kembangkan. Di sini kita ya sedikit dari kopi jemaat yang walaupun nggak bisa tampung semua, sedikit kita tampung, kita beli, dan jemaat juga kok kadang-kadang kita libat untuk kerja. Dari situ juga kita gunakan untuk pelayanan. Kita hasil dari itu juga kita untuk menopang pendidikan anak-anak mereka. Itu yang kami lakukan, Pak. Jadi saudara, rupanya Pak Prasetya ini berkali-kali berusaha untuk mengangkat taraf hidup jemaatnya. Ya, walaupun berhasil lalu gagal lagi, berhasil, tapi tidak berhenti. Ya, jemaat yang dia layani, sekali lagi ketika dia mau ke desa, bukan berarti jemaat itu jemaat yang kaya, ya bukan jemaat yang mempunyai kekuatan ekonomi hebat atau punya perkebunan kopi, tapi jemaat yang di bawah garis kemiskinan. Kira-kira begitu ya Pak ya. Tapi Pak Prasetya ini justru dengan fisiknya yang kurang itu, dia berusaha mengubah paradigma jemaat, kemudian mengajari jemaat membuat peternakan ayam, lalu ada sapi, kambing ya Pak ya. Saya pernah itu lalu membuat pupuk organik juga. Beliau mengajari jemaat membuat pupuk organik, dan akhirnya sekarang ini luar biasa bisa memproduksi kopi, dan kopinya kopi Muska ya Pak. Betul Pak. Biasa kopi Lampung, kopi Muska. Nah, kalau ada penonton yang mau pesan, itu nanti bisa hubungi Bapak ya? Bisa Pak, bisa hubungi Bapak atau jadi nanti boleh ya nomor teleponnya Bapak saya taruh di video ini ya untuk menghubunginya. Ya, boleh Pak. Juga nanti bisa difotokan, kita bisa lihat kopinya seperti apa, harganya bagaimana. Ya, harganya harga rakyat rasa sultan gitu. Itu luar biasa ya. Harga kaki 5 tapi rasanya itu rasa sultan. Wah, ini luar biasa. Jadi mangkat. Jadi seperti tadi ya, kehadiran beliau Pak Prasetya ini di desa Tiga Jaya, betul Pak ya, dia saya lupa ya, Tiga Jaya, yang merupakan yang melayani jemaat secara ekonomi pas-pasan, bahkan banyak yang berkekurangan. Beliau tidak menggantungkan hidupnya pada jemaat, justru beliau hadir di sana menjadi berkat bagi jemaat. Dukungan-dukungan yang dia peroleh dari rekan-rekan yang di kota atau gereja-gereja besar justru dia pakai untuk memberdayakan ekonomi jemaat. Berkali-kali gagal tapi tidak menyerah. Mungkin ada juga rekan-rekan hamba Tuhan yang berusaha untuk memberdayakan jemaat, gagal, bahkan dibohongi oleh jemaat. Pak Prasetya mungkin juga pernah mengalami hal seperti itu, ya, tidak dikerjakan sungguh-sungguh, akhirnya secara ekonomi rugi, tetapi beliau tidak menyerah karena dia punya tujuan yang benar untuk menjadi berkat di mana dia hadir untuk melayani.
sekarang ini jumlah jemaat yang Bapak layani ada berapa, Pak? Jemaat yang masih tetap di sini secara jumlah kita terhitung 20, Pak. 20. Karena sebagian Jalannya dekat dengan gereja atau jauh, Pak ya? Jemaat yang terdekat dengan gereja itu terdekat 2 kilo, Pak. 2 kilo. Bapak juga kunjungi mereka juga? Ya, kita punya jadwal yang rutin, Pak ya. Itu setiap 1 minggu harus semua terkunjungi. Semua 20 orang itu dalam 1 minggu dikunjungi semua ya? Iya, harus terkunjungi, Pak. Itu jalan-jalannya gimana? Di desa sampai ke jemaat itu jalan-jalannya bisa dijelaskan? Kalau dalam kondisi terang sih 1,5 jam motor sampai, Pak. Tapi kalau hujan itu bisa 4 atau ya 3 jam lah. Itu plus bonus jatuh 1-2 kali lah. Ini bonus dengan kondisi Pak Prasetya yang sudah seperti itu ya, masih bisa sukacita ya. Ya nanti kita bisa lihat foto-foto jalan-jalan yang dia lalui. Kalau Bapak tidak bisa nyetir motor sendiri, lalu bagaimana? Ya, saya bersyukur kalau kondisi yang tidak terlalu berat, istri yang kadang-kadang menjadi pilot untuk motor saya, gitu, jadi driver saya. Gitu. Tapi kalau kondisi yang cukup berat, harus pakai ojek itu, Pak. Memang ada antisipasi itu, gitu. Karena saya kan tidak bisa duduk di motor, saya harus berdiri. Jadi memang harus benar orang-orang yang bisa diandalkan untuk bawa itu. Oh, jadi Bapak di motor pun nggak bisa duduk ya? Tidak bisa, Pak. Harus berdiri. Betul, Pak. Iya. Ini luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Bisa nggak ini untuk penutupnya ini? Bapak bisa tunjukkan nggak berdiri sebentar, Pak, supaya kita bisa tahu. Oke, Pak. Nah, itu lihat ya. Aduh. Oke. Nah, saudara, itu beliau ya seperti boneka begitu ya. Kalau boneka golek itu masih lehernya masih bisa tengok-tengok, beliau nggak bisa. Baik, terima kasih, Pak. Itu nggak settingan tapi itu asli. Ya sudah berpuluh-puluh tahun dia menjalani panggilannya dengan kondisi tapi dia tidak menyerah. Dan yang saya anggap luar biasa adalah dia berusaha untuk tidak hanya memberi makanan rohani bagi jemaatnya, tetapi dia hadir sebagai seorang bapak untuk memberi makanan jasmani juga bagi jemaatnya. Nah, untuk mengakhiri tayangan ini, mungkin ada yang Bapak mau sampaikan kepada para penonton Lentera Injil dimanapun beradanya mereka. Ya, untuk saudaraku di Lentera Injil, secara khusus untuk rekan-rekan hamba Tuhan, saya selalu katakan begini, dalam kita melayani bukan kekuatan kita yang Tuhan butuhkan, tapi adalah hati. Dan ketika kita melayani, jangan saya mengandalkan kekuatan, kepintaran kita, tapi andalkanlah Tuhan seutuhnya. Karena ketergantungan kepada Tuhan itulah yang menentukan sampai kapan kita akan bertahan di dalam pelayanan. Luar biasa sekali, saya nggak bisa ngomong apa lagi nih, Pak Prasetya. Ya mungkin ada sahabat-sahabat rentannya tergerak hatinya untuk mendukung pelayanan Bapak. Nah, saudara-saudara bisa mendukung dengan membeli produk kopi produksi dari Pak Prasetya ini. Tapi juga jika saudara rindu untuk mendukung pelayanannya beliau, saudara bisa kirimkan dukungan, donasi saudara, sumbangan atau persembahan saudara untuk pelayanan hamba Tuhan yang penuh pengabdian ini melayani. Saudara bisa kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Atas dukungan saudara semua diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari topang dalam doa juga pelayanan Bapak Prasetya Adi, Pendeta Prasetya Adi ini dalam pelayanannya agar semakin berdampak bagi sesama, bahkan berdampak bagi kita semua. Saya mengakhiri program ini
Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom. Shalom.